Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pejuang Bawi Karsu. Selamat masuk menjadi anggota, menjadi para pejuang Bawi Karsu untuk tahun ajaran 2020-2021. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita telah diberikan kemudahan, telah diberikan rahmat, kemudahan sehingga kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat, walaupun bertemunya kita secara online, tapi setidaknya kita sudah tahu, sudah berkabar, dan kita sudah tatap muka. Insya Allah ini adalah menjadi awal yang baik untuk kita semua para pejuang Bawi Karsu, supaya nantinya kita akan berkolerasi dan kalian mendapatkan manfaat di bumi Bawi Karsu, sehingga kalian dapat meraih cita-cita kalian setelah lulus dari SMA Negeri 3. Saya ucapkan kembali selamat masuk di SMA Negeri 3 Malang. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, bahwasanya kita menunggu syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, untuk materi selanjutnya, tadi materi sudah disampaikan oleh Ibu Hajah Khairul Fatih. Materi yang sangat luar biasa ya, materi yang sangat luar biasa. Semoga bermanfaat. Pesan dari Pak Aryo, oh ya, belum perkenalan dulu ya. Perkenalan dulu, nama saya Aryo Saputra Panjirianto. Saya sebagai pembina OSIS juga, saya ditunjuk untuk menyampaikan materi narkoba. Atau nanti saya kerucutkan lagi kepada materi nafsa dan psikologi remaja. Begitu ya. Tadi materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Ulil sangat luar biasa sekali, dan saya berpesan jangan kalian membaca sebuah materi itu hanya langsung mentahnya saja, tapi coba diperdalam lagi. Begitu. Ya, jadi diperdalam lagi, coba difikirkan lagi sehingga kalian mendapatkan manfaat yang lebih di sana. Dan manfaat itu akan kembali ke diri kalian sehingga kalian mampu menjadi pribadi-pribadi yang diinginkan dalam materi itu. Begitu ya. Baik, langsung saja nanti karena waktunya sangat terbatas sekali, materi selanjutnya tentang nafsa. Pastinya kalian tahu lah, untuk materi narkoba ini sudah dilakukan sejak SD, SMP, dan kembali lagi kalian lalui di SMA. Dan ini sudah digaungkan sekali banyak oleh pemerintah, oleh lembaga-lembaga. Sesuatu ini sangat sangat penting sekali, sangat urgent sekali, karena kalian nggak tahu efek nafsa ini sangat luar biasa sekali. Jadi efeknya ini kepada kalian itu memiliki efek negatif, tapi dia tidak langsung, secara berkala, berkelanjutan, sehingga kalian tanpa sadar kalian sudah dipengaruhi, dikuasai, sehingga kalian waktunya untuk memajukan negara, untuk memajukan bangsa, akhirnya kalian ya sudah terpengaruh seperti itu, dikuasai hingga sampai kematian bahkan. Nanti kita lihat pada materi ini. Oke, nafsa yaitu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif, dan psikologi remaja. Ini dari saya sendiri materinya, Aryo Saputra Panjirianto, SMA Negeri 3 Malang. Baik, untuk definisi secara umum ya, kita lihat secara umum saja. Jadi narkoba itu adalah zat atau obat yang baik, yang bersifat alamiah, sintetis maupun semi sintetis, yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Awalnya digunakan sebagai obat. Ya,
itu adalah sesuatu yang baik, obat yang baik sebenarnya. Namun pada hakikatnya itu kan hakikatnya baik. Namun pada apa namanya kehidupan sehari-hari, akhirnya obat ini digunakan terlalu berlebihan. Sesuatu yang terlalu berlebihan itu kurang baik, bahkan sangat tidak baik kalau sangat berlebihan. Oleh karena itu kita untuk menggunakan sesuatu tidak hanya ini ya, nanti untuk menggunakan sesuatu itu kita harus dewasa, harus mampu ketika ini digunakan secara tepat, ini akan bermanfaat. Tapi kalau digunakan tidak tepat, akhirnya bisa merugikan. Nah, seperti ini, itu ya. Ini pesannya Pak Aryo. Jadi jangan menerima informasi itu secara mentah-mentah. Ya. Kalau kalian secara mentah-mentah, kalian biasanya informasi itu kalau ditelan mentah-mentah manfaatnya kurang. Yang kedua salah. Oleh karena itu, marilah kita berpikir. Ya, berpikir sejenak, kita dalami. Dari dalam dasar diri manusia itu ada 3 sebenarnya. Jadi 3 ini yang sebenarnya kalian sadar namun kalian menutupinya. Jadi ada pikiran, ada perkataan, dan hati. Kalau kalian bertanya tentang hati, nah, sesuatu itu dengan hati, pasti kalian tahu kebenaran. Tapi kalau kalian bertanya kepada pikiran, kebenaran itu dapat ditutupi. Dan perlakuan itu dapat menutupi kebenaran itu sendiri. Oleh karena itu, dalam Jawa namanya badan sawiji, antaranya pikiran, perlakuan, dan hati itu harus jadi satu. Oleh karena itu kalian membaca situasi, membaca sesuatu, memanfaatkan sesuatu harus secara bijak. Begitu ya. Oke, obat-obatan dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya berlebihan. Nah, di situ sudah saya jelaskan. Berlebihan. Pemanfaatan dari zat-zat itu adalah sebagai obat penghilang nyeri serta memberikan ketenangan. Sebenarnya obat ini bermanfaat untuk memberikan nyeri ketika kalian operasi, ketika kalian tidak sadar atau mungkin dalam pikiran ada tekanan psikologi kalian, pada psikis kalian. Akhirnya digunakan obat ini untuk bermanfaat untuk kalian. Namun kalau penggunaannya salah atau tidak pada ahlinya, akhirnya tidak bermanfaat dan itu akan merugikan. Jenis narkotika ini antaranya ada heroin, opium, ganja, morfin. Saya rasa kalian sudah tahu lah, sudah pernah belajar ini di SMP. Oke, kita lihat psikotropika. Zat atau obat yang bekerja menurunkan fungsi otak serta merangsang sesuatu syaraf pusat sehingga menimbulkan reaksi berupa halusinasi, ilusi, gangguan cara berpikir kalian. Perubahan perasaan yang tiba-tiba dan menimbulkan rasa kecanduan pada pemakainya. Jenis psikotropika ini diantaranya ekstasi, sabu, macam-macam di situ. Ada amfetamin, ada pil koplo. Begitu. Semoga kalian semua tidak termasuk orang yang tahu hal ini secara langsung karena sangat berbahaya sekali. Kalau kalian tahu secara langsung, jangan pernah dicoba. Jangan pernah dicoba. Kalian tahu perkumpulan kalian. Jadi anak-anak remaja itu punya perkumpulan, kalian tahu dan kalian saling menutupi. Hati-hati kalau sudah saling menutupi. Hal ini mungkin menurut teman-teman kalian itu membantu. Namun dalam konteks besarnya itu akan merusak secara pelan. Jadi pelan-pelan merusak, akhirnya rusak. Dan ini akan berpengaruh kepada kalian ketika kalian nanti sudah beranjak dewasa. Oke. Zat adiktif. Zat adiktif adalah obat serta bahan-bahan aktif apabila dikonsumsi oleh organisme hidup, maka dapat menyebabkan kerja biologi serta menimbulkan ketergantungan atau adiksi yang sulit dihentikan dan berefek ingin menggunakan secara terus-menerus. Ini lupa juga dapat dihentikan memberi efek lelah luar biasa atau rasa sakit luar biasa. Ini tadi ada yang lupa. Jadi ini digunakan terus-menerus dan akhirnya kadarnya semakin meningkat, dan akhirnya merusak bagian tubuh kalian, merusak saraf-saraf dalam tubuh kalian sehingga itu akan mempengaruhi mulai gaya hidup, mulai psikososial kalian, macam-macam. Sampai kepada fisik kalian sangat berpengaruh.
Nanti kita lihat lebih dalam lagi. Oke. Zat yang bukan tergolong narkotika dan psikotropika tetapi menimbulkan ketagihan antara lain kopi, rokok, minuman keras, dan lain-lain. Nah, kalau kita dapat menggunakannya secara bijak, apalagi kalian masih usia-usia sekarang, janganlah banyak-banyak ngopi, janganlah banyak-banyak ngerokok. Bahkan saya tahu mungkin di usia kalian ada yang sudah merokok. Itu sangat umum sekali pada saat ini. Tetapi ingat, hati-hati. Itu pelan-pelan akan merusak diri kalian sendiri. Setelah itu ada minuman keras. Bahkan mungkin ada di antara kalian, saya tidak menuduh, tapi di antara kalian yang sudah menggunakan minuman keras itu, hati-hati. Pesan Pak Aryo, hati-hati. Karena ini akan merusak dan akan merubah cara hidup kalian. Oke. Kecanduan. Ini berefek namanya kecanduan. Efek kecanduan akibat psikotropika memiliki kadar yang berbeda-beda. Mulai dari berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan, ketergantungan ringan, atau bahkan kematian. Kalau ketergantungannya sangat berat sekali. Begitu. Jadi kalau kalian ketergantungan, akhirnya bagaimana caranya untuk mendapatkan hal itu? Contoh-contoh secara kecil, mulai kalian merokok. Merokok kecil, 1, merokok 2, selanjutnya merokok, dan terus merokok. Ketika kalian nggak punya uang, kalian nggak kerja, kalian nggak punya uang, akhirnya minta ke orang tua. Ya kalau keadaan orang tua ada, kalau nggak ada. Tapi kalian tergantung dengan rokok itu. Itu hal yang kecil loh, itu kecil. Akhirnya kalian terus melanjutkan, mencari bagaimana caranya mendapatkan rokok. Akhirnya entah itu ngamen, entah itu apa. Akhirnya model kalian, kehidupan kalian sudah berbeda. Kalian waktunya belajar, akhirnya mulai belajar ngamen untuk mencari uang. Setelah mendapatkan uang dengan hal yang seperti itu, akhirnya kalian nyaman. Dan akhirnya sekolah kalian tinggal. Itu untuk yang secara pendeknya saja. Secara pendek, contoh-contoh yang lain banyak. Ya kalau ngamen sih masih oke lah, minta itu masih meminta kepada orang yang memberikan belas kasihan. Tapi kalau ketika kalian sudah mencuri, sudah melewati fase ngamen itu terus akhirnya mencuri itu sudah diharamkan oleh agama, untuk yang lainnya. Karena mencuri merugikan, sangat merugikan. Ketika kalian kehilangan sesuatu kan rasanya sakit. Kalau kita menyakiti orang, ya tahu pasti akan kembali ke kita. Kembalinya bukan kita kecurian lagi, tidak, tetapi kita akan lebih kekurangan. Sesuatu itu terus kurang. Akhirnya kita terjerumus kepada lubang yang besar. Lubang ini akan membawa kita ke neraka. Kalau yang memiliki agama, kita akan kebawa ke neraka. Nerakanya ada di dunia, ada di akhirat. Di dunia, kalau kita mencuri, setelah itu ketahuan oleh orang, setelah itu dijudgment oleh orang, sehingga orang itu loh pencuri, jangan kumpul sama orang itu sudah nerakanya dunia, belum nerakanya akhirat. Kalau nerakanya akhirat, saya nggak bisa cerita karena saya belum ke akhirat. Tapi setidaknya kalian sudah digambarkan di Al-Quran bahwa neraka itu panasnya api yang ada di dunia itu hanya sebagian kecil, bahkan tidak mampu menggambarkan panasnya yang ada nanti di neraka itu. Oke. Selanjutnya, kecanduan itu ada fasenya. Jadi kepuasan, yang pertama itu ada kepuasan. Sesuatu kalau terpuaskan, akhirnya membuat sebuah kecanduan. Contoh, kalian makan puas wareg, pemane makan sing kok senengi, yang kamu sukai. Mungkin ada yang suka bakso, ada yang suka soto. Terpuaskan, akhirnya kalian akan kembali ke sana, ke warung mana gitu. Warung ini loh enak. Pasti akan sekali waktu kalian ke sana. Bahkan kalau kalian benar-benar suka banget, enak banget, akhirnya kalian akan terus melakukan itu. Hati-hati kalau mau mencoba. Kalau sudah mencoba itu sangat sulit lagi untuk keluar. Nyoba tambah maneh, akhirnya nyoba sing ini, nyoba sing ngono, nyoba yang begini, nyoba yang begitu. Tanpa disadari efeknya kepada diri kalian, pada fisik kalian, pada pikiran kalian, itu sangat mengganggu. Begitu.
Selanjutnya ada peningkatan takaran. Ya saya bilang tadi, akhirnya ingin mencoba ini, mencoba itu. Peningkatan takaran itu maune mampen tol mek siji. Akhirnya mampen tol loro. Terus tambah tahu, tambah goreng, tambah mie. Begitu. Akhirnya dicoba semua dan kalian terpuaskan, terus terpuaskan. Kalau kalian sudah terbiasa makan satu full satu mangkok, terus ketika kalian makan hanya satu pentol saja atau satu mie saja, kalian nggak akan terpuaskan. Akhirnya terus meningkat. Minimal tetap. Jadi satu mangkok ya satu mangkok. Gambarannya begitu. Hati-hati makanya. Hati-hati. Jangan pernah mencoba dan jangan pernah dekat-dekat. Kalau teman kalian ada yang begitu, bagaimana Pak? Teman saya itu ada pemakai. Ada yang dia menggunakan narkoba. Jangan dikumpuli. Kalau kalian bilangi, namanya orang dibilangi kadang ono sing ngeyel. Oh kan gak tahu ngrasakno enake opo wae. Cobaan lek gak percaya iki lho bakso iki cobaan enak. Jangan pernah, jangan pernah. Karena apa? Nanti akan mempengaruhi. Ada teman kalian seperti itu, tinggalkan. Sudah tinggalkan. Gak usah kalian beritahu. Syukur-syukur kalian memberitahu untuk orang lain supaya orang lain itu, kalau sekarang ada lembaganya, ada kepolisian, ada lembaga masyarakat yang dapat membantu itu. Mereka sudah belajar bagaimana cara menanganinya sehingga mereka dapat mengurangi kadar sampai menghilangkan. Setidaknya dia diterapi. Kalian jangan coba-coba seperti pahlawan. Jadi seperti pahlawan, ojo kamu iku haram. Tidak bisa orang-orang kayak gitu langsung diharami, langsung ditinggalkan. Sudahlah, nggak usah dikumpuli. Karena kalau kalian kumpul dengan orang itu, sudah dijelaskan kalau saya agama muslim ya, agama muslim, mungkin di agama non muslim juga ada, sudah dijelaskan bahwa kalau kamu sudah termasuk di kaum itu, kamu termasuk kaum itu. Kalau kalian sudah berkumpul dengan kaum itu, makanya hati-hati, jangan. Harus berhati-hati dan jangan kumpul dengan itu. Begitu ya. Setelah peningkatan takaran akhirnya menimbulkan sebuah kecanduan tadi. Pengen. Aduh, soto iki kok enak. Aduh, bakso iki kok enak itu. Akhirnya terus membawa teman begitu karena barang enak akhirnya dituduhno. Dan itu berbahaya. Ini kerusakan ini kalau hanya satu orang, dua orang, itu hanya yang merugi, yang mendapatkan kerugian itu mungkin ya hanya individu itu. Paling mentok ya keluarga terdekat siapa? Ayah dan ibu. Tapi ketika sudah banyak secara global, lah itu sangat berbahaya sekali. Karena apa? Dia akan meruntuhkan sebuah bangsa. Bangsa itu di dalam negara, dia akan meruntuhkan negara dan negara kita dikuasai. Dan kalian tahu sekarang, narkoba itu banyak pensuplainya dari luar negeri, bukan dengan asli Indonesia. Kalian tahu, orang Indonesia hanya pelakunya, mereka korban. Mereka tidak tahu kalau dibodohi. Masukkan berapa kilo, berapa ton bahkan masuk di Indonesia. Makanya saya sangat setuju sekali ketika ada hukuman orang yang membawa ini langsung bunuh aja, selesai. Loh, kalau aturannya dalam Islam, Pak, namanya kalau mau merusak suatu kaum itu sangat berbahaya sekali ya. Kalau mau merusak suatu kaum, ini hukumannya itu kalau dijelaskan, kalau hukumannya itu ya hukuman berat. Mungkin di seumur hidup bahkan sampai hukuman mati. Karena apa? Kalau tidak dibunuh ini, tidak dihabiskan ini, bukan dalam artian dibunuh loh ya, bukan artian dibunuh ya. Kalau ini nggak dihabiskan, malah merembet ke yang lain gitu loh. Ketika kalian ada kebakaran hutan terbakar, kalau kalian nggak memotong jalannya api itu, ya hutan lain pasti kebakaran. Walaupun kalian sudah bawa air banyak, bawa tandon, bawa macam-macam, dan itu orang banyak yang berusaha. Tapi tanpa memotong rantainya itu, ya udah pasti tetap habis. Entah habisnya di bagian sana, bagian sini, atau bagiannya mana. Begitu. Oleh karena itu, ketika kalian menemukan teman kalian seperti ini, setidaknya jauhi dulu. Kalau kalian masih ada rasa iba, karena ini teman saya, kasihan Pak, ini kasihan. Silakan kalian hukum
sesuai dengan sosial kalian. Wis gak usah dikancani sih. Setelah gak usah dikancani, orang tuanya dikasih tahu. Orang tua adalah orang yang terdekat dalam dirinya. Lah nanti itu yang mampu sebagai tameng pertama, yang mampu menjaga. Mulai dari kumpulan akhirnya, wis ojo kumpuliku. Bocah anaknya mungkin yang punya anak akhirnya pemakai itu, anaknya dibatasi. Udah kamu gak usah kumpul itu. Bahaya itu teman-temanmu itu. Lah itu kalau keluarga utama. Oleh karena itu kalau kalian punya rasa iba, rasa kasihan pada teman, ya orang tuanya kasih tahu. Kamu jangan takut kalau kamu nanti dimusuhi, wah iki kok dimusuhi kok gelut ae. Nggak ada yang kayak begitu. Nggak. Karena apa? Sifatnya menolong. Insya Allah kalian akan ditolong oleh Allah. Pasti itu pasti. Karena niat kalian baik. Makanya intinya dalam kehidupan itu apa sih? Yang pertama ikhlas, yang kedua apa? Setelah ikhlas apa? Menolong. Jadi ikhlas menolong. Yuk pokoknya yang pertama ikhlas. Lakukan hidup sing gak apik, yo pacarane dadi apik, lek gak iso dadi apik tinggalan. Begitu. Udah simpel aja, nggak usah kakek sulit-sulit gitu. Oke. Selanjutnya remaja. Lah ini masuk dalam diri kalian ini. Ya, ini saya jelaskan secara globalnya remaja dan nanti saya kerucutkan kepada siswa SMA Negeri 3 nanti begitu ya. Remaja adalah mereka yang mengalami fase-fase perkembangan selama masa hidupnya. Memang ada fasenya. Remaja itu macam-macam, mulai ingin dianggap sampai ono sing ngarani opo, arek nom-nom caper, ada yang cari perhatian. Mungkin dia butuh perhatian. Karena memang fasenya itu. Keadaannya labil, emosinya naik turun, ada yang suka marah, ada yang mutungan, ada yang baperan katanya anak-anak sekarang. Mungkin tahu kan keadaannya seperti itu usia kalian. Coba kalian berpikir, kalian itu pengen dianggap. Bagaimana caranya? Akhirnya macam-macam, model-model pakai rambut dikuncir yang aneh-aneh, potongannya ya dihabiskan sebelah kanan kiri, rambutannya itu kok rambutan, malah buah malian. Jadi rambutnya itu panjang yang atas, jadi kayak apa ya? Semacam pembersih meja gitu loh. Ngarani wong Malang sulak. Ngarani sulak apa kebus. Rambutnya sing model ngono sing dalane tumo. Kepingin dianggap soalnya. Lek kepingin dianggap, lihat situasi, lihat kondisi. Kalau di sekolah itu nggak pantas. Kalau pengen dianggap yo pinter. Pinter dalam artian bukan berarti pinter pembelajaran tok. Tidak dalam artian itu, tapi kamu mampu pinter untuk basket mungkin atau ekskul apa, yang suka musik, wah ya nyanyi yang enak, yang punya bakat suaranya enak ya udah nyanyi, pasti orang akan wah keren rek. Begitu kalau pengen dianggap. Ojo sih dianggap iku wah senengane bolosan skip waktu nih Pak Aryo, aduh wong iki ruwet wis metu wae lah, gak jelas kelasnya gitu. Waduh wis wong iki ngantuk tugasnya akeh gitu, keluar. Kalau nggak gitu, klambine waktune batikan dilebokno, waktune gak gawe batik ditokno. Itu kan kepin dianggap memang. Wah, cek dikira apa katanya? Cowok nakal gitu. Cowok nakal itu katanya lebih bisa menarik hati perempuan apa ya, kalau cowok nakal perempuan yang tertarik yo perempuan nakal bisa berarti. Begitu loh. Ayolah berpikir logis. Kalau kalian pengen dia tertarik orang-orang yang baik, mosok sih kepingin kok golek pacar ya. Bukan Pak Aryo menghalalkan pacar loh ini ya, tapi kok golek sandingan hati nantinya, ya. Kepingin cedek golek arek sing apik, men. Gitu. Maunya cari yang bagus. Lah kalian nggak mau membagusi diri kalian. Yo sampean tetap menjadi cowok nakal, yo wes olehmu yo nakal pancet. Karena apa? Uang itu bakal ngunduh woing pakarti ya. Jadi dia akan menanam jagung, dia nggak akan panen mangga, dia akan panen jagung gitu loh. Makanya menanam itu yang baik. Jagung ya apik, panennya ya jagung, kepingin jagung. Begitu ya. Oh, oke, kita lanjutkan yuk materinya akhirnya tentang penguatan diri akhirnya begitu ya. Transisi perkembangan antara masa kanak-kanak dan masa dewasa yang mengalami perubahan besar dalam fisik. Ya fisik wis jelas ketoro, mulai ono brengose, koyo Pak Aryo ngene brewoke wis metu, tapi lek di sekolahan yo gak pantes.
Lek bapak ibu guru wis pantes. Lek sampean kok diceluk bapak-bapak. Iya lek bapak, lek diceluk mbah ya apa? Gitu. Jadi fisiknya sudah mulai berubah. Yang laki-laki wis mulai agor-agori, metu gulu menjingi. Sing wedok fisiknya wis mulai gede, dhuwur. Perempuan kan biasanya fisiknya lebih duluan daripada laki-laki. Setelah itu baru mulai bau badan. Badannya sudah mulai bau karena memang itu sifat alamiah manusia, sudah perubahan fisik. Setelah itu kognitifnya dan psikologi sosialnya. Kognitifnya ya kemampuan dalam pendidikan seperti ini sudah mulai berkembang, sudah mulai berpikir kritis. Saya tahu tadi pertanyaan-pertanyaan juga luar biasa kalian feedbackkan kepada siapa? Para pemateri itu ada pertanyaan dan itu kalian sudah mulai berpikir kritis. Yaitu namanya perkembangan. Lek meneng kayak ono sing ngantuk, ono sing gak jelas di kamera maju mundur, kamera diolah-alik. Gabut ya kalian ya. Ya, saya tahu lah perasaan kalian sama apa yang saya alami. Saya kadang gitu kok, saya ini ngapain ya di rumah? Saya ini ya kadang berpikir siswa baru, saya nggak ketemu sama siswa langsung, nggak bisa ketemu orangnya bagaimana. Saya ketemunya lewat ya ini, saya memandang kamera, ini kamera nggak tahu mereknya apa ini. Jadi langsung ketemu sama kamera, aku rasanya ya apa ya jagongan mbek kamera iki ya apa ya. Ini juga gitu. Ya Allah, sedino bleng petok mbek HP. Jangan males, ojo males, gak apa-apa. Ini masih kita lalui fase ini dan ini akan menjadi cerita nanti ketika kalian sudah beranjak dewasa dan kalian sudah punya keturunan, punya anak, punya cucu. Kalian ceritakan bapak embien, ibu embien. Masa pengenalan lingkungan sekolah iki lewat teknologi. Sing zaman iku teknologi ngene iki, begitu. Teknologinya begini. Mungkin kalau masa depan tahun 2030 mungkin sudah berbeda, sembarang kabeh mumbul. Ya mungkin begitu, tapi kan setidaknya ada cerita yang mampu kalian sampaikan. Begitu. Oke. Kita lanjutkan. Remaja. Masa pertumbuhan remaja seringkali diwarnai dengan munculnya karakteristik yang disebut krisis identitas. Ingat, krisis identitas. Kalian nggak tahu jati diri kalian. Akhirnya kalian mencari dan mencoba. Namanya mencari ya dicoba, nyoba titik. Tapi harus ingat dibatasi, cobanya yang bagaimana, sesuatu negatif atau positif. Lah taunya ini negatif dan positif gimana, Pak? Lah kalau positif itu orang tua-tua yang sering melakukan dan itu feedbacknya kepada orang tua yang kita lihat itu feedbacknya baik dan terus dilakukan, feedbacknya baik dan tidak merugikan orang itu baik. Tapi kalau feedbacknya buruk dan orang banyak yang dirugikan, banyak yang mencoba, oh itu berarti jelek, ya udah nggak usah dicoba. Kita harusnya berpikir logis, wis pinter SMP iku mlebu nang SMA wis iso bedakno antara iki elek iki apik. Nanti ketika kalian sudah di usianya Pak Aryo, kalian mampu menyatukan lagi dalam artian hal ini baik, hal ini buruk, hal ini laki-laki, ini perempuan, ini orangnya jelek, ini orangnya cantik, akhirnya disatukan lagi, nggak ada bedanya orang jelek dan cantik. Begitu. Baik dan buruk itu nggak ada bedanya Pak. Oh, ada bedanya. Namun kita dapat menyikapinya. Begitu loh. Di usianya Pak Aryo nanti. Kalian kalau sudah menginjak usianya Pak Aryo begitu. Selanjutnya, masa individu yang memutuskan siapa dia, apa yang dia lakukan dan apa yang dilakukan dalam hidupnya. Selanjutnya, remaja sangat peka terhadap stres, frustasi, dan konflik yang terjadi karena pada proses ini remaja mengalami pergolakan dalam mencari jati diri. Itu pasti. Senengane gelutan, senengane bolosan, ono kayak gitu, frustasi dia. Karena apa? Apa yang dia mau, apa yang dia senangi tidak tercapai gitu loh. Loh kok hilang? Bentar. Nah ini. Jadi begitu, ada masa-masanya stres. Kalian pasti akan mengalami hal itu. Tapi hati-hati, stres boleh, tapi stresnya ojo keterusan. Ono sing mari diputus pacare, akhirnya meneng
di kamar, anggur mlebu omah ditutup kancing, takoni, "Wis mangan?" "Wis." "Wis ngombe?" "Wis." "Salat?" "Wis." Ya wis. Nah, akhirnya begitu wong tua. Jangan loh ya, jangan sampai begitu. Oke, kita lanjutkan. Nafsa dan remaja. Ini kita kerucutkan, nafsa dan remaja. Remaja dan permasalahannya, kita lihat dari perspektif psikologi remaja. Ini biasanya orang-orang yang melakukan hal ini biasanya langsung dari masalah. Biasanya kalian terdapat masalah kan menjadi orang sastrawan tiba-tiba, ya kan? Ya seperti ini, kasusnya seperti ini. Ketika senang ya udah lupa, kalau senang itu senang biasa. Tapi kalau kalian ketika ada masalah akhirnya menjadi sastrawan yang sok puitis ya. Kalau nggak percaya, kalian punya Facebook, buka dulu Facebook kalian. Kalau nggak gitu Instagram lah, foto-foto kalian yang alay-alay gitu. Dan sekarang sih masih alay mungkin ya. Ya itu memang masih remaja dan permasalahannya. Masa remaja ditandai oleh perubahan fisik. Nah, saya tadi jelaskan emosional, intelektual, seksual dan sosial, sehingga menjadi masa-masa yang rawan bagi remaja untuk terjerumus dalam segala bentuk kenakalan. Ingat, ini semuanya mulai dari fisik, iku ono nakale, emosi ono nakale. Fisik itu nakale kayak apa? Contoh fisik. Nakal fisik mungkin. Coba kalian berpikir kira-kira apa ya? Jadi nakal fisik itu ada senengane gelut, tempiling-tempilingan. Nah, itu nakal fisik. Dan itu gabung be emosional. Emosional itu gak harus tempiling-tempiling, enggak. Ketika kalian tukang LPG, aduh iki, itu emosional. Bahaya, hati-hati. Apa maneh ngongkoni adike sing duwe adik. Lek gak ngono merasa dikongkoni ya mbek Mas. Jangan begitu. Kok kadang masih liyane aku aja sing dikongkon, padahal yo mang yo HP-an, begitu. Hati-hati, jangan begitu. Begitu ya, karena kalian ada fase emosional. Setelah itu intelektual. Kalau kalian dapat menggunakan intelektual itu sesuatu yang positif ya baik. Jadi kecerdasan itu ada logika dalam diri kalian. Oh iya sih aku kok lek dikongkon ibu, wong ibu wis ngumbahno klambiku, wis ngumbahno nyetrikakno klambiku, ngumbahno celana, ngumbahno kaos kaki, bahkan pakaian dalam kalian itu sampai dicucikan kan nggak boleh sebenarnya, nggak boleh loh itu nggak boleh. Jadi mulai SMP kalau kalian sudah puber, belajar sendiri. Ya minimal kalian mencuci pakaian kalian lah setidaknya. Ojo mek diumbahno. Wah Pak, saiki kan ono laundry. Jangan begitu. Kalau kalian nggak mau belajar itu, kalian sampai kapan? Yo lek laundry terus ono. Gitu loh. Kalau orang mau belajar, akhirnya orang itu terus berkembang. Akhirnya kemajuan zaman dia terus belajar, terus mau belajar. Tapi kalau wis males, ya wis sampai emben males. Begitu. Jangan merasa punya uang, akhirnya semuanya dengan mudah, jangan begitu. Karena orang itu kadang ada di fase atas, ada di fase bawah. Begitu ya. Setelah itu ada perubahan seksual dan sosial. Ada yang mulai tertarik dengan lawan jenis. Setelah itu sosialnya, mulai temennya, buahnya. Itu memang fasenya remaja, sehingga menjadi masa-masa rawan karena temannya banyak, teman dan macam-macam. Begitu loh. Jadi kalian hidup di lingkungan apa, kalian akan membawa kebiasaan itu. Begitu. Dan kalian kalau ingin menunjukkan kalian punya sesuatu karena masa-masa remaja ingin dianggap, ya kalian harus tepat lingkungannya. Kalian entah itu ahli matematika, tapi kalau kalian itu di jalanan dengan anak-anak jalanan mumet kok di matematika. Tapi kalau kalian di sekolahan ikut olimpiade, luar biasa. Begitu. Jadi kalian kalau punya kelebihan, kalau punya apa, ya setidaknya menempatkan di tempat yang tepat gitu. Ya. Oke, selanjutnya perubahan tersebut dapat mengakibatkan dampak sebagai berikut, ada 9 ini. Yang pertama ada pencarian jati diri, seperti yang Mbak Aryo omongkan, pencarian jati diri. Selanjutnya ada pemberontakan. Biasanya kalau nggak cocok dengan diri kalian, akhirnya kalian berontak. Nduk, wis gak usah metu, gak usah metu, dolen mbek kancane nduk omahe. Ayo apa sih? Bapak itu sopo sih, Ibu? Jangan begitu. Kalian akhirnya ada pemberontakan di sana. Ustaz, Bu, aku ini gak popo ya.
Aku enggak apa-apa, aku ini tak kumpul sama teman-teman. Ya kalau kalian mampu menjaga, tapi kan di usia kalian nggak dapat pengalaman yang banyak karena bapak ibu sudah pernah melalui itu, akhirnya tahu. Jadi pengalamannya bapak ibu itu luwih besar gitu loh. Makanya dinamakan bapak kan karena bab opo-opo pepak. Jadi bapak itu masalah apapun itu pernah dilalui. Secara garis usia saja sudah berbeda jauh gitu loh. Ya, makanya pemberontakan itu diminimalisir. Selanjutnya ada pendirian yang labil. Jadi pendirian yang labil itu kadang ikut-ikutan itu loh akhirnya. Jadi minat itu juga berubah-ubah, pendirian yang labil. Biasanya aku tak kate ngaji aku. Ojo wis, ayo nang konco ae. Anu, bal-balan enak ini. Yo, pompo gak udan ya bal-balan. Akhirnya pendiriannya labil. Memang di usia kalian seperti itu karena kalian belum tahu jati diri kalian. Selanjutnya minat yang berubah-ubah, mudah terpengaruh mode. Nah, ini terpengaruh mode. Akhirnya mode apa sih ngetren dilakukan karena ingin dianggap begitu loh. Kembalinya ingin dianggap. Jadi potongannya di model begitu. Pakai celananya diketat-ketat sampai jalan 10 meter sakit semua gitu rasanya. Ada yang pakai sudah mulai pakai apa perempuan pakai bedak, pakai lipstik. Jangan dulu lah kalau di sekolah. Itu nggak tepat waktunya dan usia kalian belum gitu loh. Tuh, oke. Selanjutnya ada konflik dengan orang tua dan saudara. Kalau kalian sudah masuk dalam hal ini, kalian akan terjadi sebuah konflik di sana. Dorongan ingin tahu, mencoba yang kuat. Setelah itu, pergaulan intens dengan teman sebaya. Akhirnya kalian tertutup, hati-hati. Jangan tertutup dengan orang tua. Ada apa cerita, ada apa cerita. Orang tua pasti, nggak ada orang tua itu memberikan apa namanya ya. Orang tua itu cara nih jelomprong no. Jadi tidak mungkin orang tua itu mengarahkan kepada hal jelek, gak ada. Saya ingin tahu orang tua mana, bawa sini, bawa ke Pak Aryo. Tak omongan nih malahan gitu. Ya. Setelah itu pergaulan intens dengan teman sebaya membentuk kelompok sebaya yang menjadi acuannya. Akhirnya terbuatlah sebuah geng-geng, perkumpulan dan ingin dianggap ngisruh untuk nindi, hati-hati jangan sampai begitu. Ya, membuat geng itu akhirnya geng di kono, geng di kono. Lah, geng itu akhirnya apa ya, perkumpulan kayak gitu itu sesuatu yang negatif itu gampang masuk karena temen banyak. Setelah itu pengen nyoba. Iki lho ono anu cobaan. Gak percaya ono soto dari Pak Aryo mang soto kan. Ono soto cobaan. Kalau ada yang begitu, hup, cukup enggak gitu. Alah wis awake dhewe gak usah koncoan ae. Gak apa-apa. Kon kok tak antemi mulih santem ono, aku lillahi taala kok antemi gak apa-apa. Gusti Allah sing belani aku. Tibakno diantemi mentol kabeh. Gak apa-apa sampean oleh pahala teko Gusti Allah, derajat sampean diangkat. Insya Allah ketika kalian sudah lulus sekolah, sudah bekerja, kalian akan dimudahkan punya apa namanya, punya anak sing gampang dituturi, akan dimudahkan kerjanya, rezekinya dipertambah begitu. Itu balasan. Lo aku wis ngono wis api-api, Pak. Aku sudah bagus-bagus, tapi feedbacknya kepada Gusti Allah itu ternyata gak diberikan sing sing kok apa sing tak karepmu. Itu jangan begitu. Karena apa? Allah itu memberikan sesuai dengan kebutuhan, bukan sesuai dengan keinginan. Begitu. Makanya kalau kalian butuhnya ini, kalian kan nggak tahu kadang aku butuh ini, tapi nggak tahu. Kalian kan hanya menuruti keinginan. Aduh, aku pingin iPhone, aku pingin laptop sing api, aku pingin klambi sing jebol kabeh iku. Itu kan keinginan, tapi kebutuhan kalian butuh baju yang sopan. Dibuat di sekolah kok klambi jebol kabeh. Begitu. Ya. Oke. Selanjutnya. Nah, di masa transisi anak-anak menuju dewasa mendorong remaja untuk menampilkan dirinya sebagai kelompok tersendiri. Dorongan ini disebut sebagai dorongan originalitas. Memang itu original dari dirimu, namun kamu harus mampu menjaganya, mampu kamu memberikan tameng dari sesuatu yang negatif itu, terutama narkoba. Jangan pernah mencoba. Ini pesan Pak Aryo. Lah aku tahu nyoba Pak Rini. Ayo dengan Pak Aryo untuk membuat diri kalian kembali seperti semula, tak refresh maneh.
Kan ada bantuan dari sekolah, ada BK, ada orang tua, banyak yang mau bantu. Pokok jangan tertutup, jangan tertutup. Begitu ya. Namun dorongan ini justru seringkali menjerumuskan remaja pada masalah-masalah yang serius seperti narkoba itu. Itu sesuai apa yang diomongkan oleh Pak Aryo. Oke. Yes. Nafsa dan remaja itu tadi sudah. Nah, ini. Beberapa faktor penyebab seseorang khususnya remaja menjadi pecandu atau pengguna zat terlarang. Ingin terlihat gaya? Iya, aku pemakai. Aduh, aku pemakai. Ada yang begitu sampean. Saya tahu temennya Pak Aryo ada yang begitu. Ya Allah, kayak gitu. Gaya apa nih kayak gitu kok gaya? Tambah gak jelas. Malah dijauhi. Setelah itu solidaritas kelompok komunitas geng. Ya wes, aku padamu, kamu padaku. Akhirnya begitu. Solidaritas tinggi, akhirnya yo wes pokok iki nggonku yo nggonmu, nggonmu yo nggonku. Jangan sampai begitu karena kita hidup ini ya sudah digambarkan kita keluar dari dunia itu sendiri. Gak geng-gengan, sampean lahir apa langsung geng wong 15 ngono. Kan enggak, lahir dewe. Itu sudah digambarkan. Nanti janganlah kepada kelompok dan jangan terlalu individu juga. Jadi maksudnya itu kita hidup itu sendiri, kita mempertanggungjawabkan diri kita kepada Allah, kepada Tuhan pencipta kita ya sendiri. Oleh karena itu yang baik, sesuatu yang baik untuk menguntungkan diri kita ya hablum minan nasi ditoto, hubungan sesama dengan manusianya ditata, kalau hubungan kepada Tuhan juga ditata. Kita berjalan beriringan di sana. Akhirnya ya bagus gitu loh, hidup itu enak gitu. Landai gitu. Landai itu dalam artian enggak landai sing membosankan ngantuk, enggak, tapi tenang akhirnya. Sama-sama menjaga, bahagia bersama, begitu. Selanjutnya, menghilangkan rasa sakit. Rasa sakit itu rasa sakit secara fisik, biologi atau secara psikis. Biasanya itu. Hati-hati. Kalau kalian punya masalah apapun, setidaknya kalian punya teman curhat minimal satu lah. Entah itu ibu, entah itu teman yang paling dipercaya. Mungkin kalau dengan ibu masih tertutup malu, ada teman. Begitu, walaupun kadang teman ini kalau ada masalah ya juga butuh teman gitu loh. Ya nggak apa-apa, pokok saling menguntungkan itu. Ya, selanjutnya mencoba, coba atau ingin tahu. Yo kalau ingin tahu sekedar tahu, jangan ojo pernah nyoba lek sing masalah ngono. Tapi lek masalah sing api-api, sesuatu yang bagus itu ya dicoba, boleh. Tapi kalau sesuatu yang jelek, apalagi narkoba jangan. Wis jangan dan jangan pernah. Begitu ya. Setelah itu ikut-ikutan. Sama lah dengan ikut-ikutan ini aku melok rono, melok rene. Ini jenenge apa? Nurut umum lah, jangan begitu. Ya, jangan ikut-ikutan. Selanjutnya menyelesaikan dan melupakan masalah, beban stres, ya itu sakit tadi. Menonjolkan sisi pemberontakan atau merasa hebat. Kalau kalian merasa hebat, tunjukkan dengan sesuatu yang positif. Jadi dengan prestasi, wes nggak usah bingung. Perempuan itu pasti perempuan baik-baik itu, oh ya Allah, anak itu kok baik ya, anak ini sopan banget, anak ini pinter, ganteng lagi kan begitu. Itu nilai plus akhirnya. Selanjutnya menghilangkan rasa penat dan bosan, sama lah dengan itu. Mencari tantangan atau kegiatan beresiko. Lah kalau pengen tantangan beresiko sekalian naik gunung gitu, wis gak usah mulih gitu loh. Oh enggak ya. Jadi ya tantangan yang beresiko itu sesuatu yang menantang, itu sesuatu yang sulit tapi kalian mampu memecahkan. Kayak contohnya kalian takut ngomong di publik seperti ini. Akhirnya aduh aku kok ndredeg. Dicoba akhirnya kalian memecahkan, mampu menjadi seorang public speaking, akhirnya ya kalian bangga dengan apa yang kalian dapatkan itu. Gitu loh. Ya. Oke. Nah, selanjutnya merasa dewasa. Udahlah kalian itu remaja, jangan merasa sok dewasa. Kalian itu remaja ya dilakukan. Tapi remaja yang ingin menuju ke dewasa, gak usah merasa sok dewasa, karena merasa dewasa dengan dewasa menuju ke dewasa itu beda. Kalau merasa sok-sokan aku koyok dewasa, tapi kalau sudah menuju ke dewasa malah orangnya lebih safe, lebih tenang. Kalau perempuan lebih anggun begitu. Wes. Efek yang ditimbulkan, penyalahgunaan narkoba dibedakan menjadi 3. Depresan, yaitu menekan sistem si syaraf, ya kan?
sistem-sistem saraf, pusat, dan mengurangi aktivitas fungsional tubuh sehingga pemakai merasa tenang, bahkan bisa membuat pemakai tidur dan tidak sadarkan diri. Itu efek yang kelihatan dalam fisiknya. Tapi dalam efek sosialnya banyak. Kamu dijudgment oleh masyarakat. Masyarakat siapa? Macam-macam, lingkungan sekolah. Aduh, hari iki sacur. Begitu. Itu dari sisi sekolah, dari tetangga. Ojo kumpul anakku rodok ruwet. Nah, akhirnya ibu melok pisan. Orang tua kalian itu yang melahirkan kalian, yang membahagiakan kalian dari dulu sampai nangis gak oleh, itu akhirnya kena juga. Jangan loh ya. Jangan. Begitu. Itu hukuman dari masyarakat. Belum dari Allah. Hukuman banyak. Berarti kan sisi negatifnya banyak itu loh. Jangan. Selanjutnya, stimulan merangsang fungsi tubuh dan meningkatkan kegairahan serta kesadaran. Efek yang ditimbulkan kalau penggunaannya tepat sesuai saran dokter. Dokter tahu dari mana? Karena ada uji labnya, karena ada sudah dicoba berapa kali, dicoba ke berapa orang. Untuk apa? Untuk penyembuhan, untuk membantu kehidupan manusia. Itu benar, gitu loh. Ya, ayolah, jangan berpikir sesuatu yang logis lah. Kita itu harus berpikir logis, harus berpikir dewasa di sana. Selanjutnya berpikirnya dewasa, jangan sok dewasa loh ya. Oke, selanjutnya halusinogen. Efek utama adalah mengubah daya persepsi atau mengakibatkan halusinasi. Halusinasi itu enak, wong lamun itu kan enak. Jadi itu kadang beberapa jam enak ngelamun itu ya, tapi ngelamun itu kalian nggak sadarkan, tidak disadarkan, otak kalian sudah nggak dipakai. Kita punya otak nggak dipakai itu loh. Oke. Yes. Pencegahan penyalahgunaan, diperlukan upaya dukungan dari semua pihak agar dapat mencapai tujuan. Semua pihak siapa? Ya orang sekitar dan kalian sendiri. Itu semua pihak. Kalian menjaga, orang sekitar sama-sama menjaga, pasti nggak akan masuk itu. Setelah itu upaya tersebut pun juga merupakan tanggung jawab masyarakat umum yang diawali kelompok terkecil, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat tempat para remaja mengaktualisasikan diri. Begitu. Oke. Setelah itu ada 3 peningkatan intervensi dapat dilakukan dalam menanggulangi masalah itu. Primer, sebelumnya penyalahgunaan terjadi atau disebut sebagai fungsi preventif pendidikan. Nah, penyebaran informasi mengenai bahayanya dan efeknya bagaimana, itu dari keluarga, dari pendidikan. Nah, itu primernya. Selanjutnya ada sekunder, pada penggunaan yang sudah terjadi dan diperlukan upaya penyembuhan. Lek wis kadung ono upaya penyembuhan oleh siapa? Oleh para ahlinya. Ada begitu. Selanjutnya ada tersier, yaitu upaya untuk merehabilitasi mereka yang sudah memakai dalam proses penyembuhan itu. Pendekatannya ada pendekatan secara religius, secara keagamaan, ada secara psikologis. Pendekatan religiusnya diharapkan mampu menanamkan kebajikan yang berkesinambungan. Wis ta kabeh agama gak ono sing ngurui elek, mesti gak ngurui apik kabeh. Kepindho agama sing ngurui elek gorene nang Pak Aryo. Duduhno nang Pak Aryo agama opo? Gak ada agama itu yang menyuruh jelek. Kadang kita aja yang ke jalan agama rodok mleyot, gak apa-apa. Memang itu proses, tapi nanti lama-lama kan terbiasa. Setelah itu ada pendekatan psikologis. Dengan pendekatan ini remaja diharapkan mampu bersharing sehingga dapat cepat mendapat konseling. Akhirnya psikologis itu ketika kalian ada kasus yang sudah terjadi lah, ada pendekatan psikologisnya itu. Oleh siapa? Oleh para ahli tadi. Tuh ya. Oke, materi selesai. Terima kasih. Wah, kenapa kok gambarnya roket itu ya? Roket. Karena saya ingin siswa baru, ayolah menuju ke atas. Kita tunjukkan di atas. Ketika sudah di atas, kita tunjukkan ke bawah-bawah kita mampu sampai di atas di sini. Dan akhirnya ingin teman-teman kalian itu termotivasi ketika kalian sudah menjadi sukses. Oke, mungkin itu materi dari Pak Aryo untuk sesi tanya jawab. Nah, silakan untuk para panitia.
Terima kasih kepada Terima kasih kepada Pak Aryo sebagai pembawa materi kedua hari ini. Selanjutnya akan ada sesi tanya jawab dari materi yang sudah disampaikan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan mengaktifkan raise hand di Zoom. Semakin gak ada pertanyaan, semakin baik, berarti jelas. Silakan untuk mengajukan pertanyaan. Ada suaranya? Ya, bagi. Apa bisa diulang? Baik, ini langsung dijawab ya. Oke, untuk bakat, nah ini kal, ya. Oh ya ya, sebentar sebentar. Nah, baik, kalau untuk masalah bakat, nah ini bakat ini dapat terlihat, dapat kalian kenali dari mana? Bakat itu sebenarnya adalah sesuatu yang kalian miliki dan kalian memiliki kelebihan di sana dan itu diberikan oleh Allah. Dan kalian mampu membacanya, caranya bagaimana membacanya? Kalian itu merasa bisa, merasa pede, percaya diri itu di mana? Kalian itu merasa percaya diri, mungkin saya, ya Allah, saya kok kayak bisa nyanyi ya. Tapi cobalah merasa ketika kalian nyanyi itu enak enggak gitu loh. Ketika enak, ya kalian kembangkan. Kalau bakat semuanya dasarnya manusia itu sebenarnya sama. Cuman tinggal kalian bagaimana cara mengasahnya. Bukan berarti orang yang bisa nyanyi itu orang yang punya vibra tinggi, punya vibra yang enak, orang yang bisa gambar itu lukisannya selalu bagus, tidak selalu begitu. Karena dia lebih banyak mengasah. Semuanya dasarnya orang itu sama. Jadi orang itu punya dasar sama. Lah, tinggal kalian mengasahnya. Lah, kalian suka yang di mana? Lah, kalian asah di situ. Setelah kalian mengasah, mencoba mengasahnya lagi, mengasahnya, dan akhirnya cari feedback. Feedback itu sesuatu yang bisa feedback itu macam-macam loh ya. Ada kritik, ada sanjungan, ada kritik. Tapi saya lebih suka dikritik daripada disanjung. Karena sanjungan itu kadang membuat kita sombong. Itu bahaya sekali. Tapi kalau kritikan, akhirnya kita mau belajar lagi. Begitu. Kalau mencari bakat, apa yang kalian suka, apa yang kalian senangi, coba diasah, ayo diasah. Lah ngasahnya bagaimana Pak? Lah di sekolah kan banyak, ada ekstrakurikuler, ada kegiatan in, ada kegiatan X. Lah kalian tinggal diarahkan, kalian mau pingin yang kemana, ingin. Lah awalnya itu sesuatu itu ya dari keinginan kalian. Kalau kalian gak ingin, ya kalian akan terpaksa dengan hal itu. Kalau contohnya gak seneng matematika, wis aduh matematika iki angel, senengnya nang seni, ya coba diasah di seninya. Tapi kadang ada yang seni, aduh gak iso gambar belas aku, tapi di matematika ya iso lah. Akhirnya mau belajar, diasah lagi, coba matematika, tapi yang variasi-variasi dan mencari gurunya. Lah itu untuk menemukan bakat terpendam, begitu. Ada pertanyaan lagi mungkin? Untuk pertanyaan berikutnya,
Untuk pertanyaan berikutnya, Verlin bisa mengajukan pertanyaannya. Ada? Mungkin peserta sudah ngantuk semua ini, udah capek pengen istirahat ya. Santai aja, masih ada satu materi. Ya dinikmati dengan ngantuk-ngantuk lah. Oke, ini tadi supaya orang itu secara global aja ya, pendirian yang labil. Jadi orang pendirian labil itu ya memang di usia remaja begitu, pasti labil. Nah, caranya bagaimana supaya tidak labil? Nah, ini banyak cara sekali untuk supaya kalian nggak labil. Kalau saya menyarankan itu supaya tidak labil, pertama kalian belajar dasar hukumnya dulu. Dasar hukumnya dari mana, Pak? Ada kalau hukum negara, hukum perdata, ada hukum pidana. Nah, kalau mau melakukan sesuatu itu kata nuwakal, ono pidana nih kok. Jadi anak-anak remaja itu tetap ada hukumannya, ada pidananya. Nah, itu belajar tentang hukum perdata dan pidana. Kalau hukum yang lain yang paling ampuh menurut saya ya daripada perdata dan pidana itu kembali keyakinan kita, yaitu agama. Nah, agama itu sudah menjawab kalian masalah mulai dari nol, mulai dari A sampai Z itu ada semua. Ada di situ semua. Nah, berarti saya harus memperdalam agama. Lu wajib kita memperdalam agama itu wajib. Ya, supaya tidak labil itu. Akhirnya ketika kalian sudah belajar tentang hukum itu, akhirnya ada dukungan. Ada dukungan dari siapa? Orang yang terdekat. Sahabat, orang tua, teman yang baik. Sahabat, orang tua, teman yang baik. Ya, teman yang baik, sahabat termasuk lah di sana. Jadi orang tua dan teman. Lingkungan paling dekat lah. Itu untuk menumbuhkan supaya kalian nggak labil. Nggak labil itu dalam artian ketika kalian tertekan sebuah tekanan. Kalau nggak gitu ajakan dari teman. Teman itu diajak, ayo dolin ini, ayo ini. Akhirnya kalian harus mencari bandingan itu ke orang tua. Bu, aku ada dijak koncoku ini ya apa? Nah, orang terpercaya aja. Kalau orang tua nggak mungkin orang tua itu mengarahkan anaknya, wis du kau nyolongo, wis li kowe ngerampok. Nggak mungkin begitu, nggak ada gitu loh. Jadi ya udah, ayo ke orang tua. Nah, itu untuk nyiseti. Jadi memperkuat dari dasar agama dulu, hukumnya agama, setelah itu diperkuat oleh orang tua gitu. Jadi untuk supaya tidak labil ya ditata dulu psikologinya, jadi ditata dirinya. Ojo gampang muntungan. Kalau muntungan itu biasanya ngerti mutungan, ojo gampang purik. Nah, jangan gampang baper. Begitu. Tapi saya kadang Pak ada perasaan kadang saya itu mudah baper, Pak. Ya udah, kalau mudah baper jangan langsung diberikan feedback. Kadang feedback yang kita bawa itu sesuatu itu bisa positif bisa negatif, tapi banyak negatifnya karena kadang kita marah. Oleh karena itu lebih baik mencari teman tadi ya, ibu tadi loh, ibu atau bapak. Setelah itu teman dekat itu sahabat. Lah, mencari teman yang baik. Nah, itu untuk menguatkan, saling menguatkan sebenarnya, saling menguatkan. Kalau orang tua menguatkan, kalau teman saling menguatkan. Begitu. Jadi dari situ labil itu nanti akan tercover walaupun nggak 100% memang nggak 100% karena di usia kalian mudah down juga. Nah, kalau saya nggak punya orang tua bagaimana, Pak? Tapi pastikan ada orang yang dipercaya dalam hidup kalian, pasti ada orang yang dipercaya selain agama. Jadi agama itu pegangan pertama, setelah itu orang tua atau orang yang paling dekat, entah itu nenek, entah itu kakek, entah itu kakak, entah itu adik. Ketika kalian dapat menuangkan perasaan kalian, setidaknya sedikit lebih lega dan kalian mampu berpikir jernih. Ya, soalnya apa? Kalau kalian ingin
hati-hati loh ya, kalau kalian marah itu jangan memberikan keputusan apapun, karena dalam keadaan marah itu keadaan kalian sangat labil di sana. Keadaan marah jangan memberikan keputusan apapun, karena keputusan ini enggak jernih dari diri hati kalian, karena marah itu banyak nafsunya. Nah, ketika kalian senang juga begitu, senang jangan menjanjikan sesuatu, itu benar. Kalau kalian menjanjikan sesuatu karena senang, puncaknya senang itu nafsu, puncaknya marah itu juga nafsu, puncaknya sedih itu nafsu juga kok. Nah, kita harus keadaan stabil. Makanya ada yang bilang senyum, senyum dalam kesedihan, nah tenang dalam kesenangan, begitu. Nah, itu yang sama-sama kita cari. Ayo sama-sama kita rasakan, sama-sama kita cari. Kembali ke hati tadi loh. Kalau sudah kembali ke hati, titik normalnya itu kita akan tahu, gitu. Ya. Nanti lebih diperdalam nanti kalau ketemu sama Pak Aryo, lah kita saling sharing lah. Pak Aryo juga belajar dari kalian, kalian juga belajar dari Pak Aryo. Ada pertanyaan selanjutnya? Hanya 2 pertanyaan mungkin? Oh iya, boleh. Silakan untuk David, ajukan pertanyaan. Silakan untuk Dario untuk mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih banyak. Oh iya, tolong ya. Dan panitia ini bekerjanya luar biasa. Ya, terima kasih. Oh iya, itu rokok elektrik ya, baru juga, sesuatu yang baru. Sebenarnya rokok elektrik itu itu turunan kan sebenarnya. Turunan dari apa? Turunan dari rokok sebenarnya. Jadi dia digunakan untuk sebagai kalau kita nggak ngerokok akhirnya pakai rokok elektrik. Nah, katanya lebih safe itu lebih aman katanya, tapi saya nggak tahu kan keadaan amannya atau gimana. Begitu. Kalau untuk tanggapannya masalah rokok elektrik itu, karena itu menggantikan rokok. Nah, di sana saya tahu informasinya bahwa di dalamnya itu juga mengandung nikotin. Nikotin itu adalah sesuatu zat yang mampu merangsang cara kerja otak itu hingga kita kecanduan. Nah, kalau sesuatu itu kecanduan itu pasti akan terus meningkat. Mendingan jangan ya. Ojo rokokan, yo ojo rokok elektrik, begitu. Nanti kalau ketika kalian sudah lulus, sudah kuliah, sudah kerja, ya kan sudah individu, sudah kita kembalikan ke diri kalian, itu terserah kepada kalian. Terserah kepada pribadi kalian. Kalau hal itu banyak mudorotnya, hal itu banyak negatifnya, ya jangan dipakai. Kalau itu banyak positifnya, ya oke, terserah. Tapi kalau sekarang itu enggak boleh, jangan. Karena sesuatu itu punya zat adiktif dan kita nggak tahu, karena penelitian itu setelah ada barang baru diteliti, setelah ada sesuatu baru diteliti, dan penelitian itu berkembangnya bertahun-tahun. Jadi meningkat. Nah, akhirnya ketemu, oh ternyata ada zat ini, ternyata zat ini ketemu zat ini jadi zat ini, dan itu membahayakan pada tubuh lah. Hal itu kan kita tidak tahu. Kalau sesuatu tidak tahu, jangan. Sudah dijelaskan di agama itu, sesuatu kalau belum jelas nggak usah dicoba, karena kadang itu banyak mudaratnya, banyak sisi negatifnya. Apalagi itu kan
Kalau beli apa namanya yang cairannya itu, saya tahu itu beli cairannya itu kan juga mahal, apalagi di usia-usia kalian ini uang aja masih minta begitu loh. Itu yang cairannya sama dengan rokok. Rokok itu juga begitu. Kalian kan beli rokok mahal. Rokok sekarang itu berapa sekarang? Sampai di atasnya 30.000 kan. Katanya yang di ser-seran itu kan ini meningkatnya tahun ini, saya nggak tahu ya rokok itu harganya mahalnya sampai seberapa sekarang. Nah itu apa ya namanya? Duit iki njaluk. Kalian itu minta orang tua kalian itu bekerja untuk supaya kalian menjadi orang sukses. Bukan untuk menghabiskan uang gitu loh. Ya. Nah, menjadi orang sukses akhirnya disekolahkan. Sekolah kan butuh biaya, mulai sangu, mulai macam-macam begitu loh. Nah, tanggapan saya tentang hal itu ya jangan. Karena kita nggak tahu hal itu negatif positifnya itu. Kalau rokok itu kan ada yang menganggap banyak mudaratnya, banyak negatifnya, mengganggu orang. Kayak gitu itu kan jelek gitu loh. Kalau kalian apa namanya nge-vape ya itu ya, nge-vape dengan asapnya luar biasa begitu terus mengganggu orang ya jangan. Karena kan orang nggak semua orang nyaman kayak gitu. Terus kadang saya pernah ada bau-baunya begitu. Ya kalau baunya itu membuat orang tidak nyaman ya jangan, itu hal yang negatif itu. Banyak mudaratnya juga. Ya akhirnya jangan. Begitu ya. Mungkin ada pertanyaan lagi? Oke, baik, terima kasih banyak, langsung saya tutup ya ini ya. Para panitia oke. Terima kasih banyak. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat untuk kalian semua, semoga kalian mengikuti ini fase, memang fase yang harus kalian lalui dan harus kalian jalani dengan ikhlas. Insya Allah banyak ilmu yang kalian dapatkan di sana. Ayo kita bersama berjalan bersama sebagai pejuang Bawi Karsu. Selamat datang di bumi Bawi Karsu. Ayo kita berjuang, kita mulai dari nol kan gitu ya. Kita mulai dari nol. Terima kasih banyak. Saya akhiri ihdinas siratal mustaqim. Jaya Wijayanti, lebur ingin Pastuti, jayalah jaya tetap berada di diri saya, diri kalian semua. Marilah kita sama-sama berjuang. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo Bawi Karsu. Terima kasih atas pemaparan materi yang diberikan oleh Pak Aryo. Untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh Bu Rike pada pukul 12.00. Terima kasih.